Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kavika. Di materi kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, video yang sebelumnya tentang membran sel. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana struktur dari membran sel, bagaimana bentuknya, bagian-bagiannya ada apa saja, dan fungsi-fungsinya dari membran sel. Nah, untuk sekarang kita belajar mengenai mekanisme transport pada sel ya. Sekarang transport membran sel yang kedua ada transport aktif. Oke, kita bahas, kita tulis pengertiannya. Transport aktif ini transport aktif adalah perpindahan molekul melalui membran sel dengan bantuan ATP dan protein pembawa karena melawan gradien konsentrasi. Contohnya dari transport aktif ini adalah pompa ion Na+ dan K+. Nah, bagaimana mekanismenya? Akan kita bahas. Nah, di sini kakak udah siapkan, misalkan contoh ya, ini gambar membran selnya dan mekanisme dari transport aktif yaitu pompa ion Na+ dan K+. Nah, proses transport aktif memerlukan molekul pengangkutan berupa protein integral. Ya, protein pembawanya nih pada membran sel tersebut. Pada protein pengangkut terdapat tempat untuk Na+ dan K+. Jadi di protein integral ini, protein pengangkut ini ya, ada sisi binding sites ya, tempat untuk apa? Masuknya si ion Na+ dan K+. Ya, jadi ada ruang-ruangnya nih. Yang 3 ini ruang untuk Na+, yang 2 ini ruang untuk K+. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi pertama ada 3 ion natrium. Nih, 1, 2, 3 ya. 3 ion natrium diambil dari dalam sel dan akan menempati binding site. 1, 2, 3 ya, binding site untuk Na+. Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran sel tersebut agar membuka ke bagian luar sel. Jadi pas ion Na+-nya ini udah masuk, supaya ion Na+-nya ini keluar nih seperti ini, maka harus ada bantuan dari energi ini, ada bantuan dari ATP ini supaya proteinnya terbuka dan Na+-nya bisa keluar. Protein integral pada membran akan membuka ceritanya nih. Setelah udah ada ATP-nya, sudah ada energinya, terus protein integralnya terbuka, maka ion Na+ ini akan keluar dari protein. Nah, berbarengan dengan keluarnya ion Na+ ini akan masuk ion K+ berjumlah 2 dan menempati di binding site untuk ion K+-nya. Ya, 2 ion K+ dari luar sel menempati binding site pada protein integral. Kemudian protein integral pada membran kembali pada bentuk semula, menutup ya. Kemudian setelah itu akan terbuka bagian bawahnya ini, bagian bawah protein integral akan terbuka dan membawa masuk ion K+ ini ke dalam sel ya. Setelah membuka ke arah dalam, ion kaliumnya dilepaskan ke dalam sel nih ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Dalam proses transport aktif, mekanisme pompa ion Na+ dan K+ ini ya, dari 3 ion Na+ dikeluarkan akan dimasukkan 2 ion K+. Ya, jadi pada transport aktif sel mengeluarkan 3 ion Na+ dari dalam untuk setiap 2 ion K+ yang masuk ke dalam sel. Kalau nggak ada bantuan energi ini, nggak akan bisa terbuka protein integralnya.
dan ion Na plusnya nggak akan bisa keluar gitu ya. Kenapa perlu ada bantuan energi di sini? Karena melawan gradien konsentrasi. Konsentrasi di luar sel ini lebih tinggi daripada konsentrasi di bawah sel ya. Maka perlu ada bantuan ATP untuk mendorong dan untuk membantu membuka si protein integralnya ini. Sekarang kita bahas bagaimana proses perpindahan untuk molekul yang besar. Jadi kalau yang tadi ya mekanisme transport pasif dan aktif itu untuk molekul yang berukuran kecil. Nah, sekarang bagaimana dengan molekul yang berukuran besar ya? Untuk molekul besar atau makromolekul seperti protein ya, polisakarida, dan ada polinukleotida, tidak akan dapat menembus membran sel dengan cara-cara seperti tadi ya, dengan cara pengangkutan pada molekul-molekul kecil tadi, tapi melainkan dengan cara endositosis dan eksositosis. Nah, caranya secara endositosis ataupun eksositosis. Endositosis ini terbagi juga menjadi fagositosis dan pinositosis. Kalau yang endositosis, proses pemasukan makromolekul ke dalam sel ya. Endo berarti proses pemasukan molekul ke dalam sel melibatkan pembentukan vesikel ya. Sedangkan kalau eksositosis dia proses pengeluaran makromolekul, pengeluaran dari suatu molekul dari dalam sel ke luar sel gitu ya. Biasanya yang dikeluarkan berupa sekret ya. Jadi pengeluaran sekret atau kelenjar oleh bantuan vesikel secretory yang dihasilkan oleh badan Golgi. Nah, itu melalui peristiwa eksositosis. Jadi kalau misalkan digambar gitu seperti ini ya. Ini ceritanya membran sel. Nah, ini ada banyak molekul ya yang dibutuhkan oleh sel misalkan. Nah, ini kan terbentuk seperti cekungan gini ya, seperti mangkuk, seperti vesikel. Nah, nanti ini lama-lama akan mundur nih. Mundur. Nah, akan terbulatkan. Jadi bulat nanti seperti ini. Nah, di dalam sininya nih ada makromolekul tersebut yang akan dibawa ke dalam sel. Ini ceritanya di dalam sel, ini di luar sel. Seperti itu ya, dengan bantuan vesikel. Sedangkan kalau yang eksositosis keluar ya, misalkan ini membran sel. Nah, ini ceritanya ada sekretnya nih yang mau dikeluarin. Ya, dia berjalan sampai dekat membran, dia akan mengeluarkan. Dikeluarkan sekretnya. Ya, dari dalam sel keluar sel. Ini bentuk vesikel juga nih. Ya, vesikel. Kemudian di dalamnya ada sekret yang ingin dikeluarkan. Seperti itu. Jadi kalau yang eksositosis dia proses pengeluaran dari dalam sel keluar sel. Kalau yang endositosis dia proses pemasukan makromolekul dari luar sel dibentuk seperti kantong ya. Kemudian dimasukkan ke dalam vesikel. Untuk yang fagositosis ini molekulnya yang padat. Sedangkan pinositosis molekul yang cair ya. Jadi proses ini nih, proses pemasukan suatu molekul ini secara endositosis, ada fagositosis, ada pinositosis. Kalau yang fagositosis dia benda padat, kalau pinositosis cair. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang transport membran sel.
Semoga apa yang tadi kita pelajari sama-sama bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat ya buat menambah ilmu teman-teman atau membantu tugas teman-teman di sekolah. Semoga penjelasan Kak Vika tadi dapat dipahami, mudah dimengerti ya. Sampai bertemu di video-video Kak Vika selanjutnya, materi tentang seputar biologi di subbab berikutnya, pembahasan berikutnya. Semangat belajarnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.